Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng sebagai bentuk dukungan Anda. Hai, jumpa lagi dengan saya, Hari Susanto. Pada cerita kali ini, saya akan membagikan pengalaman seram dari seorang kawan lama. Sebut saja namanya Bayu. Dan saya akan berperan sebagai Bayu. Langsung saja begini ceritanya. Suatu hari saya harus menjalankan pendidikan di daerah Lembang. Lantaran saya lulus tes untuk masuk kerja ke sebuah perusahaan BUMN. Pada malam pertama saya tinggal di sana, saya sudah disuguhkan dengan mimpi aneh. Saya melihat seseorang berdiri di pintu kamar sambil menatap saya. Rambutnya panjang dan nampak seperti wanita. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Mimpi aneh itu sontak membuat saya terbangun. Bahkan sejak saat itu entah mengapa saya tidak bisa tidur pulas. Ada saja yang membuat saya terbangun di malam hari. Yang paling saya ingat adalah suara-suara langkah kaki di lorong kamar. Terdengar pula sayup-sayup suara seperti orang sedang mengobrol sambil melintas melewati lorong. Suara itu rutin terdengar setiap jam 1 pagi. Ya, selama itu saya meyakini bahwa itu adalah suara langkah kaki penghuni yang tinggal di sebelah kamar saya, ataupun suara pembina yang sedang melintas. Sewajarnya sih kalau tengah malam begitu siswa tidak ada yang berani keluar kamar karena takut kena hukuman. Beberapa malam kemudian keanehan makin menjadi-jadi. Pintu kamar saya diketuk seseorang, seperti meminta untuk masuk. Kejadiannya itu tengah malam lagi, sekitar pukul 1. Tak sedikit pun terbesit di benak saya untuk menggubris atau membukakan pintu itu, karena saya yakin itu bukan teman atau pembina saya. Beberapa hari kemudian, pada jam 4 sore, ada yang mengetuk pintu kamar saya. Ya, itu adalah teman sekamar saya, pikir saya waktu itu. Saya yang saat itu tengah tertidur, segera membukakan pintu dengan keadaan setengah sadar. Penglihatanku kabur, namun saat membukakan pintu, saya melihat seorang wanita berdiri di depan kamar saya. Tak lama kemudian, ia berjalan ke arah kamar mandi dan menghilang entah kemana. Saat itu juga saya langsung tersadar, dan rasa kantuk saya pun mendadak hilang. Kejadian pada suatu malam lagi. Pada saat itu malam begitu tenang, mungkin sekitar pukul 2 malam. Saat itu aku bermaksud ingin buang air kecil. Sekedar info, ranjang di kamar asrama kami adalah ranjang double decker, alias ranjang 2 lantai. Aku tidur di bagian bawah, sedangkan temanku di bagian atas. Karena keseringan mendengar cerita hantu dari senior, aku jadi terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian. Jadi aku bermaksud membangunkan teman aku yang sedang tidur di atas. Ya, namun sayangnya dia tidak bergeming sama sekali. Mungkin kelelahan. Terpaksa aku memberanikan diri menuju toilet sendirian.
Toilet asrama sendiri letaknya berada di blok berbeda, tapi jaraknya masih cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang dan kamar mandi juga terang, jadi aku lebih merasa agak tenang lah. Kamar mandi asrama menurut aku tergolong luas. Di dalamnya ada beberapa tempat shower, juga jumlah toiletnya banyak, dan ada tempat cuci baju dan bak mandi. Semua peserta pendidikan di asrama mandi di sini semuanya. Sedangkan posisi toilet dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi waktu itu saya langsung masuk ke pintu toilet paling dekat pintu utama. Nah, ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba saja aku mendengar suara orang seperti sedang mandi. Aneh saja pikirku, siapa yang mandi di tengah malam begini? Mungkinkah pengawas asrama? Aku tidak begitu menghiraukannya. Jadi begitu selesai, aku bermaksud langsung kembali ke kamar. Tetapi entah mengapa aku penasaran dengan suara orang yang sedang mandi itu. Seolah-olah ada yang menarik aku untuk melihat ke sana. Jadi perlahan-lahan aku mengintai dari balik dinding. Dan betapa terwujudnya aku. Ada sesosok wanita yang membasuh mukanya yang hancur penuh darah, seperti korban kecelakaan, dengan air dan menggunakan ember milikku. Tangan makhluk itu seperti mau putus, namun menggantung karena ditopang tulang yang kelihatannya jelas dan penuh darah. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah wanita itu sedang menghadap ke saya. Ya Allah, hampir pingsan rasanya. Aku berlari seperti orang kesetanan dan terus membaca ayat Al-Quran yang aku ingat saat itu. Aku merasa seperti dikejar. Namun aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di kamar, aku langsung masuk ke ranjang, tutup rapat-rapat. Sepertinya ada yang mengelilingiku. Entah apa perasaan saja atau memang ada sesuatu di sampingku. Entah apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mampu bergerak. Satu-satunya yang terbesit di pikiran saya adalah berdoa. Saya pun mencoba berpikir positif untuk dapat bertahan di tempat ini, karena saya harus menjalankan pendidikan ini sampai 1 bulan ke depan. Saya pun juga berpikir saya orang baik. Saya ingin menyelesaikan pendidikan ini dan membuat bangga orang tua, dan bahwa saya berada di sini demi masa depan. Setelah itu, apa yang saya rasakan pun mendadak menghilang begitu saja. Bahkan suara langkah kaki di malam hari yang saya pikir adalah penghuni kamar di sebelah saya pun menghilang. Dan anehnya, teman sekamar saya tidak pernah mengalami kejadian aneh, atau memang dia merahasiakannya. Dia hanya bilang, makanya tiap habis sholat berdoa minta perlindungan. Ya, apapun yang dia alami hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun seterusnya, setiap kali saya selesai sholat, saya berdoa, dan tak ada lagi kejadian menyeramkan yang saya alami di tempat itu hingga saya selesai pendidikan dan bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Nah, itulah sepenggal cerita pengalaman seram dari kawan saya yang bernama Bayu. Semoga dapat menghibur. Wassalam.